Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Rencana sidang gugatan soal ijazah Presiden Jokowi oleh Bambang Tri sebuah langkah yang baik ya untuk membuktikan dalil yang disampaikan oleh Bambang Tri tentu melalui pengacaranya ya mengenai keaslian ijazah dari Presiden Joko Widodo. Jangan loh. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Coba lihat Pak Jokowi ya, dia suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut saya bilang, biarin mantep dah. Saya dibeli juga gak takut kok. Coba datang berhadapan, jantan kamu. Kita mesti jadi berkelakuan sebagai warga negara yang punya etika moral. Atas nama pimpinan negara ini mereka melakukan kebohongan. Nah ini sangat berbahaya. Untuk itu kita punya teman-teman Ahmad Rosinudin juga dan lain sebagainya juga termasuk kita semuanya. Insya Allah terus mendukung daripada pengusutan daripada kasus-kasus yang saat ini pemalsuan ijazah. Karena pemalsuan ijazah ini bukan ini saja. Sukmawati sudah 2 kali itu berganti-ganti ijazah. Kalau tidak salah diduga pemalsuan ijazah itu kita kalah. Artinya sampai saat ini nggak disebut apalagi seorang presiden. Sukmawati sampai saat ini mana hasilnya? Apalagi saat ini mereka menunjukkan kekuatan mereka ingin membuktikan nggak ada yang bisa menggoyang daripada presiden. Kebohongan itu bisa melekat politika. Kebohongan itu adalah suatu yang agung buat mereka dan kebohongan adalah pahlawan buat mereka. Benang merahnya, apapun argumen, bantahan, klarifikasi, dan lain sebagainya, datangi itu namanya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sudah didaftarkan gugatannya. Jadi nggak perlu komentar apapun di luar persidangan. Karena yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat ini, rakyat Indonesia saat ini adalah pembuktian. Bukan asal ngeklaim ini benar, itu salah. Bukan semata soal ini benar atau salah, ini adalah pembuktian. Kalau aku menanggapi atas gugatan yang dilakukan oleh Bambang Tri terhadap dugaan ijazah palsu Jokowi, itu sangat baik. Karena apa? Masa Bambang Tri aja yang dihukum? Bambang Tri itu dari penjara loh. Tapi ijazahnya itu belum dibuktikan bukan pengadilan. Maka kalau aku sih mengajak kalian seluruh rakyat Indonesia pantau terus sidang itu. Bila perlu beramai-ramai kita kepung pengadilan untuk mengawal proses persidangan. Jadi kepadamu saudaraku, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Jangan pernah takut untuk menegakkan keadilan meski nyawa menjadi taruhan. Dan jika Jokowi terbukti menggunakan ijazah palsu, maka Jokowi wajib dihukum seberat-beratnya. Nah ini negara, kata Habib Rizik, benar bahwa yang dengar bahwa negara ini darurat kebohongan. Ternyata nggak sampai lama Habib Rizik ngomong ini darurat kebohongan, betul-betul dibuka kebohongan yang berantai-rantai, kebohongan akbar, kebohongan
kebohongan yang sampai melibatkan institusi negara yang penting. Begitu juga negara ini didukung dengan banyak kebohongan. Maka udah jelas negara ini darurat kebohongan. Anda bisa menjadi patriot bangsa kembali. Buka kebohongan-kebohongan yang ada. Buka, biar A sampai Z Anda buka. Biar tahu bahwa Indonesia ini bisa berbenah diri dari kebohongan. Peran Anda saat ini sangat ditunggu. Nyanyian Anda semerdu-merdunya biar bisa menghibur kami yang sudah sakit. Hati kami yang sudah sakit sudah lama, Anda obati dengan nyanyian merdu Anda. Nggak usah takut, kami di belakang Anda. Jokowi di UGM disebut-sebut cuma 2 tahun. Masuk 1983, wisuda 1985. Kok bisa? Populis Jakarta. Riwayat pendidikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih terus menyedot perhatian publik setelah ex-Gubernur DKI Jakarta itu disebut memakai ijazah palsu dalam berbagai karir politiknya di tanah air. Selain itu, dengan ijazah palsu, sejumlah pengguna media sosial kini menyoroti durasi Jokowi menempuh pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang dinilai ganjil oleh banyak pihak. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah Jokowi disebut 2 tahun saja meneruskan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Berdasarkan data di Jokowi, masuk SD 1973 berarti hanya 3 tahun sekolah. Masuk SMP 1976 4 tahun sekolah. Masuk SMA 1980 3 tahun sekolah. Masuk UGM 1983, wisuda UGM 1985 di UGM hanya 2 tahun jadi sarjana. Kok bisa? Junius kah? Tulis akun @phone_edison dikutip pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam cuitannya, netizen ini juga memberikan sebuah pemberitaan sebuah media daring terkait pendidikan Jokowi. Berdasarkan pemberitaan itu, dituliskan bahwa pendidikan Jokowi mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas berada di Solo, kemudian melanjutkan kuliah di Yogyakarta. Saat mengenyam pendidikan dasar 1973, Jokowi bersekolah di SD Negeri 112 Tirtoyoso. Letak sekolah itu daerah Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sekolah SD Jokowi dikenal untuk kalangan menengah ke bawah. Setelah lulus SD, Jokowi masuk ke SMP Negeri 1 Surakarta pada tahun 1976. Letak sekolah ini di Jalan MP Haryono 4, Surakarta, Jawa Tengah. Ketika lulus SMP, Jokowi sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta di tahun 1980, tapi dia gagal masuk, sehingga mengantarkan dirinya untuk mengenyam ilmu pendidikan di SMA Negeri 6 Surakarta. Pada saat lulus dari SMA Negeri 6 Surakarta, Jokowi diterima di jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Sejumlah netizen pun menanggapi cuitan dan berita tersebut. Mereka heran tak ada teman seangkatan Jokowi yang membantu Presiden untuk klarifikasi. Yang aku heran, kok gak ada teman seangkatannya baik SMP, SMA, UGM untuk bantu beliau klarifikasi. Apa sudah wafat semua? Tulis salah satu netizen. Nah, ini negara, kata Habib Rizik, benar bahwa yang saya dengar bahwa negara ini darurat kebohongan. Ternyata nggak sampai lama Habib Rizik ngomong ini darurat kebohongan, betul-betul dibuka kebohongan yang berantai-rantai, kebohongan akbar, kebohongan yang sampai melibatkan institusi negara yang penting. Begitu juga negara ini didukung dengan banyak kebohongan. Maka udah jelas negara ini darurat kebohongan. Anda bisa menjadi patriot bangsa kembali. Buka kebohongan-kebohongan yang ada. Buka, biar A sampai Z Anda buka, biar tahu bahwa Indonesia ini bisa berbenah diri dari kebohongan. Peran Anda saat ini sangat ditunggu. Nyanyian Anda semerdu-merdunya biar bisa menghibur kami yang sudah sakit. Hati kami yang sudah sakit sudah lama, Anda obati dengan nyanyian merdu Anda. Nggak usah takut, kami di belakang Anda.